Pemirsa, hari ketiga pasca gempa magnitudo 6,2 Garut yang terjadi pada Sabtu 27 April lalu, BPBD beberapa wilayah masih memutakhirkan data sektor pemukiman yang terdampak bencana. Ratusan rumah warga terdampak gempa, dan untuk mengetahui informasi terkini dan penanganan tanggap darurat gempa Garut, kita telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Selamat sore, Pak Jules. Selamat sore Mbak Mentari, selamat Sehat, sore Bapak? pemirsa Poli TV. Baik, Bapak, bagaimana Pak perkembangan terkini penanganan tanggap darurat gempa yang terjadi di Garut hingga saat ini? Ya, baik Mbak Mentari, pemirsa sekalian, dapat saya sampaikan terkait dengan penanganan pasca gempa ya di Garut. Jauh ini sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan juga bahwa kami telah menurunkan kurang lebih ada satu kompi Brimob dan ada satu kompi Sabara yang kami terjunkan untuk membantu penanganan Nadira. pasca gempa bumi di Garut yang menimpa pada hari Sabtu ya 27 April 2024 kurang lebih pada malam hari. Nah, sejauh ini penanganan sampai dengan saat ini yang sudah kami lakukan ada beberapa rumah warga yang terdampak dan tentunya eh, tim yang kami terjunkan atau petugas-petugas kami yang membantu bersinergi bersama stakeholder terkait ya ada BPBD, kemudian ada TNI dan tentunya masyarakat sekitar untuk bersama-sama warga membersihkan puing-puing ataupun sisa dari bencana akibat gempa pada hari Sabtu kemarin, Pak. Baik, Bapak, hingga sore ini ada berapa total korban dan total kerusakan yang diakibatkan oleh gempa? Ya, jadi dari informasi yang kami dapat sejauh ini ada kurang lebih puluhan rumah ya, tentunya yang terdampak. Khususnya di Garut sendiri ada kurang lebih 68 unit rumah warga yang rusak. Kemudian ada satu fasilitas kesehatan, lalu ada 6 orang yang mengalami luka. Ini lukanya luka ringan tentunya. Nah, kita bersyukur tidak ada warga yang mengalami luka cukup berat sehingga perlu perawatan lebih lanjut. Nah, kemudian kami juga selama ini bersama-sama dengan pihak-pihak terkait tentu selalu berkoordinasi untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan selanjutnya terkait dengan penanggulangan pasca gempa itu. Apakah ada korban jiwa, Bapak, akibat gempa ini? Untuk sampai saat ini informasi yang dapat kami himpun belum ada korban jiwa. Jadi belum ada korban jiwa, hanya korban mengalami eh, luka-luka ya. Khususnya data yang kami himpun ada beberapa wilayah hukum, Polres, khususnya Polres Garut, kami menemukan ada 6 orang luka ringan, kemudian fasilitas kesehatan yang tadi saya sudah sebutkan ada satu rumah sakit yaitu di Pamengpek, kemudian 60 rumah warga rusak ringan, dan untuk di wilayah Polresta Bandung atau di Bandung sendiri ada 10 rumah warga rusak ringan, satu masjid, satu SD yang mengalami kerusakan, dan 3 warga orang mengalami luka ringan. Sedangkan di Cianjur, yang data yang kami himpun ada 2 rumah warga yang mengalami kerusakan, rusak ringan juga, lalu satu masjid dan satu SD yang rusak ringan, untuk korban nihil. Lalu di Ciamis ada 12 rumah yang rusak ringan, korban nihil, fasilitas umum juga tidak ada yang mengalami kerusakan. Untuk Tasikmalaya ada 5 rumah yang rusak ringan, kemudian satu rumah sakit ini juga rusak ringan dan 2 orang mengalami luka ringan. Terus untuk di daerah Cimahi ada 2 rumah mengalami kerusakan ringan, fasilitas umum tidak ada, korban juga tidak ada.
Untuk Pangandaran ada 3 rumah mengalami kerusakan ringan, fasilitas umum dan korban nihil ataupun tidak ada. Demikian, Pak. Sebentar. Baik, Pak Jules, mungkin dari hasil koordinasi Bapak dengan instansi terkait, apakah ada kemungkinan dengan gempa susulan? Ya, sejauh ini kita terus melakukan upaya-upaya tentunya bersama-sama dengan stakeholder terkait untuk memantau perkembangan penanganan gempa. Kita tentu berharap gempa ini juga tidak terjadi gempa-gempa susulan. Kalaupun terjadi, tentunya harapannya gempa itu tidak berpotensi tsunami ataupun gempa yang berskala besar sehingga tidak mengakibatkan kerusakan, khususnya baik di rumah-rumah warga maupun fasilitas umum lainnya. Dan terkait dengan tindakan juga yang kami lakukan, tentunya dari kepolisian, kami juga melakukan patroli bersama stakeholder terkait. Ini untuk menghindari terjadinya tindak kriminalitas seperti penjarahan ataupun pencurian ketika masyarakat sedang mengalami musibah bencana alam tentunya. Baik, terima kasih Pak Jules telah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama kami di Studio Polri TV melalui sambungan Zoom. Sehat selalu Bapak, salam presisi. Terima kasih, salam presisi.